Shalom, jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ruli Simorangkir. Kiranya berkat firman Tuhan yang akan dibagikan berikan kita kekuatan, kesegaran buat rohani kita, supaya kita bertumbuh indah bersama Kristus. Adik-adik sekalian, ada cerita yang menarik buat kalian semua minggu ini, dan pastikan adik-adik siap menonton tayangan yang ada. Bapak Ibu boleh mendampingi para putra-putrinya untuk boleh menyaksikan tayangan ada, supaya anak-anak kita memahami firman Tuhan yang akan disampaikan melalui video yang ada, supaya anak-anak kita semakin bertumbuh indah bersama kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dilayani secara khusus, baik permohonan doa atau konseling atau apapun yang Anda butuhkan, silakan menghubungi nomor sekretariat yang ada. Seluruh hamba Tuhan GBI Kedamaian siap untuk melayani Bapak Saudara. Kami mengucapkan terima kasih juga buat partisipasinya, buat dukungannya, para jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, atau persembahan yang lain untuk operasional gereja kita yang sudah ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati persembahan saudara. Yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Kedamaian, silakan ditransfer ke nomor rekening yang ada, supaya kita semua bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Kedamaian. Sekali lagi mari kita siapkan hati kita untuk menikmati ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita menikmati persekutuan dengan Allah Bapa di dalam firman-Nya yang akan membangun kita menjadi umat yang membanggakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya beri judul, I will take care of you. Melalui firman Tuhan ini, saya akan berbicara tentang pemeliharaan, perlindungan Allah. Dalam bahasa teologi disebut dengan providensia Allah. Nah, berbicara tentang providensia atau pemeliharaan ini, saya akan mengungkapkan mengenai pertama, seberapa Allah memelihara, dan kemudian bagaimana Allah memelihara. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Baik, pertama-tama saya akan bicara dulu mengenai seberapa Allah memelihara. Seberapa aktif Tuhan Allah kita ini memelihara ciptaannya.
Tentang hal ini terdapat beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah tentang pengajaran yang disebut dengan deisme. Dalam pengajaran deisme dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan kemudian Ia membiarkan segala sesuatu itu berjalan terus-menerus tanpa pimpinan. Matahari akan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu akan berulang terus-menerus. Jadi ibarat Tuhan Allah mengaktifkan jam tangan, dia aktifin, dia putar tombolnya, dan kemudian membiarkan jam itu berjalan sendiri. Tik-tok, 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 begitu. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua tentang seberapa Allah memelihara disebut dengan pengajaran panteisme. Pengajaran ini menyatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan itu tidak memiliki eksistensinya sendiri. Sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan itu adalah Allah. Pohon-pohon adalah Allah dan Allah adalah segalanya. Jadi ada banyak Allah. Segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segalanya. Ini bukan pengajaran yang benar. Deisme juga bukan pengajaran yang benar di dalam kekristenan. Pandangan ketiga adalah mengenai apa yang disebut bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kebetulan. Kebetulan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan Big Bang, maka lahirlah bumi dengan segala tata surya. Itu juga bukan pengajaran yang benar dalam kekristenan. Ada lagi pengajaran yang disebut dengan determinisme, yaitu bahwa segala sesuatu sudah memiliki jalannya sendiri. Segala sesuatu seolah-olah seperti suatu hard disk. Kehidupan kita ini seperti hard disk yang sudah ditentukan. Kapan lahir, kapan sakit, kapan mati, kapan kita akan menerima keuntungan, kapan kita akan menerima segala sesuatu yang tidak menguntungkan. Dalam istilah Betawi ada istilah, ya udah suratan takdirnya, udah ada suratannya, gitu. Itu juga bukan pengajaran yang benar. Seolah-olah manusia ini hidup di dalam suatu panggung, yaitu panggung sandiwara, dan kita ini punya perannya sendiri-sendiri. Maka ada lagu, dunia ini panggung sandiwara. Ya, enggak. Itu bukan pengajaran yang benar di dalam kekristenan. Yang saya mengerti dan saya imani adalah bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Alkitab banyak menuliskan tentang pemeliharaan Allah, bagaimana Ia memelihara, bagaimana aktif dan intensifnya Allah atas segala sesuatu. Salah satu dari kebenaran yang tertulis dalam Alkitab kita temukan di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, di sini menarik. Yuk kita pelajarin di ayat yang ketiganya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Christ upholds all things. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Kata menopang di dalam ayat itu menggunakan kata Yunani phero, yang artinya to bear, to carry. Jadi Kristus menopang, Dia memanggul segala sesuatu. Ia membawa segala ciptaannya dari satu tempat
ke tempat yang lain. Pharaoh, to bear, to carry. Penggunaan kata Pharaoh di dalam ayat ini menggunakan bentuk present tense, sehingga menunjukkan bahwa penopangan Allah di dalam Kristus ini terjadi secara aktif, terus-menerus, by design, dan ada maksud tertentu. Jadi 4 pandangan tadi itu memang keliru. Segala ciptaan itu tidak terjadi secara kebetulan, no. Tidak ditinggalkan oleh Allah, no. Penciptaan dilakukan secara aktif, terus-menerus dengan tujuan tertentu. Sebegitu aktifnya sehingga apabila segala sesuatu itu ditinggalkan, tidak lagi ditopang, maka segala sesuatu itu akan punah dari eksistensi. Habis, nggak ada lagi. Bukankah terlalu banyak parameter dalam hidup kita ini yang terus-menerus dijaga kestabilannya oleh Allah? Dimulai dari oksigen yang kita hirup. Di dalam udara yang kita hirup ini, selalu ada 21% oksigen. 79%-nya itu selalu nitrogen, zat lemas. Kalau parameter ini berubah, habis kita. Begitu juga dengan petir. Di dalam petir, cahaya petir, kilatan petir itu ada yang disebut dengan sinar gamma. Sinar gamma itu nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, gosong. Semua yang dicipta ini pasti langsung jadi gosong. Jadi setiap kali petir itu terpancar dari langit, sebetulnya saat itu juga terjadi pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Karena kalau terlalu banyak sinar gamanya, habis kita. Pemeliharaan Allah itu terjadi secara aktif, terus-menerus, by design, dan bahkan juga terjadi pada hal-hal yang paling kecil, yang paling lemah pun dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Burung di langit, bunga di padang, semuanya dipelihara. Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Namun bahkan burung pun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian dikatakan lagi dalam Matius 6 ayat 28, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi sebegitu aktifnya Allah memelihara ciptaannya di bumi ini. Tidak ada satu apapun yang lepas dari pemeliharaan Allah. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas ciptaan. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Bahkan ia melindungi ciptaannya dengan tangannya yang kuat. Itu seberapa Allah memelihara, aktif. Kemudian kita akan terus memahami tentang pemeliharaan Allah ini. Tapi sebelumnya saya mau geser dulu sedikit. Saya mau bicara tentang life and living. Ya. Life or living. Apa sih life? Hidup. Dalam bahasa Yunani, kata hidup itu pakai 2 istilah. Pertama adalah zoe, kedua adalah bios. Nah, life seperti dimaksud di dalam Yohanes 10 itu menggunakan kata zoe. Kata life atau zoe itu bicara tentang hidup yang berkualitas. Bicara tentang hidup yang berkualitas. Life bicara tentang hidup manusia. Hidup yang seperti apa sih? Hidup yang bermanfaat. Jadi punya kualitas. Zoe, jangan sembarangan. Ini mengenai hidup manusia harus berkualitas. Seperti apa berkualitasnya? Yaitu suatu kehidupan yang bermanfaat. Pertama-tama bagi dirinya sendiri dulu.
kemudian bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Dan tentunya karena ia bermanfaat bagi dirinya, ia bermanfaat untuk sesamanya, maka ia bermanfaat bagi Allah. Yaitu bagaimana supaya manusia yang dicipta dengan rupanya, dengan sesuai dengan gambar dirinya, bisa menjadi duta besar bagi Allah. Supaya manusia ini hidupnya begitu berkualitas, sehingga kita menjadi alasan bagi orang lain untuk tersenyum. Menjadi alasan bagi orang lain untuk merasa dikasihi, disayangi. Supaya kita bisa menebarkan kebaikan kepada banyak orang. Kehidupan yang seperti ini yang Tuhan mau. Perhatiin ya. Kasihilah Tuhan Allahmu ya. Kita bisa bermanfaat bagi Allah. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kehidupan yang seperti itu kehidupan yang berkualitas. Itulah life, itulah Zoe. Sedemikian berkualitasnya sehingga kita bermanfaat bagi Allah, bagi diri sendiri, dan bagi sesama. Life adalah kehidupan atau hidup yang dijagai oleh Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Sehingga orang yang digembala, ya iyalah kalau digembalain sama Tuhan sendiri pasti hidupnya berkualitas. Ya. Nah, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus sebagai gembala yang baik datang dalam hidup kita supaya kita yang digembalai itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sini sering banget dikhotbahkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Tapi kelimpahannya salah dimengerti. Kelimpahan di sini selalu dikaitkan dengan kelimpahan dalam jumlah uang, dalam jumlah atau kualitas rumah yang kita huni, atau mobil yang kita setir. Bukan. Kelimpahan di sini bicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Kualitas di sini bicara tentang kehidupan Zoe, life. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya. Orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang berkualitas, orang-orang yang hidup di dalam hidup yang berkualitas, pasti tidak mengkhawatirkan sekedar soal makan, minum, pakai. Pasti. Karena itu Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya kan? Jadi kehidupan atau life, ya, life itu mengenai kualitas hidup kita. Pak Pendeta, maksudnya apa? Kualitas itu maksudnya apa? Orang yang berkualitas pasti mengerti bahwa hidup ini bukan soal makan, minum, atau pakai. Tuh, orang yang hidupnya berkualitas, yang karakternya hebat, pasti nggak sekedar mikir soal makan, minum, pakai. Mereka tahu bahwa mereka dijagai sama Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah gembalanya. Sehingga mereka akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tapi bukan kelimpahan dalam soal makan, minum, pakai. Ya? Nah,
Kalau begitu, apa itu living? Tadi kita udah ngerti life yang adalah hidup yang berkualitas. Apa itu living? Living itu bicara tentang bios, kehidupan yang bios, tidak berkualitas ilahi. Ya. Yang tidak berkualitas ilahi. Bios sekedar bicara tentang fasilitas dari kehidupan. Jadi living itu sekedar bicara tentang fasilitas dari kehidupan. Bios bukanlah suatu kehidupan yang bermakna kepada diri sendiri, sesama, apalagi kepada Tuhan. Bios itu seperti kehidupannya binatang. Indah sih, burung itu wah cantik sih, bagus sih, mengagumkan. Bagaimana burung itu bisa hidup dengan bulunya yang hebat. Iya, tapi itu bios. Bagaimanapun binatang hanya bicara tentang makan dan minum. Melahirkan keturunan, bukanlah kehidupan yang berkualitas. Burung belum tentu bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi sesamanya, apalagi bagi Tuhan. No. Nah, jadi kita mesti membedakan antara life dan living. Manusia harus memiliki life, bukan sekedar living. Kita harus menyadari betul bahwa kita adalah makhluk yang dijagai sempurna oleh Allah. Karena itu kita hidup dalam kelimpahan. Tapi orang yang hidup dalam kelimpahan tidak bicara sekedar makan, minum, atau pakai. Nah, ketika kita bicara tentang pemeliharaan Allah, God's providence, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang usaha Allah. Pemeliharaan Allah adalah usaha Allah yang dilakukan secara serius dalam desain yang sempurna, yang dilakukan secara terus-menerus oleh Allah untuk merubah kualitas hidup seseorang. Perhatiin ya ini ya. Untuk merubah kualitas hidup seseorang. Dari yang semula hanya bios, menjadi kehidupan yang ilahi, yang zoe. Karena itu pemeliharaan Tuhan bicara tentang pendidikan Tuhan. Tentang pendidikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan jangan diartikan sekedar sebagai mujizat. Banyak orang yang mengartikan pemeliharaan Tuhan sebagai mujizat. Diluputkan dari bencana, dijauhkan dari kesulitan. No, pemeliharaan Tuhan adalah pendidikan Tuhan. Dia lagi usaha serius banget untuk mengeluarkan manusia yang sekedar bios menjadi manusia yang zoe, yang mengagumkan. Nah, di sini kan harus diakuin bahwa banyak orang Kristen hari ini yang pikirannya masih sekedar mengenai bagaimana caranya supaya dia berhenti dari segala kesulitan. Bagaimana caranya supaya dia bisa menikmati hidup di bumi ini. Itu. Kalau hanya seperti itu, apa bedanya manusia itu dengan binatang? Binatang hanya sekedar memikirkan kehidupan hari ini. Makan, minum, dan kemudian beranak cucu. That's it. Itu bios. Itu bios. Manusia bukan binatang. Manusia harus memiliki life, kehidupan yang berkualitas. Kalau kita hanya sekedar mengharapkan mujizat, apa bedanya? Israel 40 tahun setiap hari mereka ngerasakan mujizat dari Tuhan. Tapi ketika masuk ke tanah perjanjian, nggak semuanya masuk tanah perjanjian. Cuman ada Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian. Sisanya kemana? Sisanya hilang di gurun pasir. Kenapa mereka hilang?
karena mereka menolak didikan. Dan kemudian Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau kita hanya sekedar mengharapkan mujizat Tuhan, diluputkan dari masalah, ternyata nanti sebagian besar dari kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Israel. Mereka terhilang. Mereka menolak didikan Tuhan. Mereka terhilang. Sebagian besar dari mereka hilang. Dan Paulus berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dulu Israel pernah menolak didikan. Dan didikan itu memang pada saat kita mengalaminya tidak mengenakkan. Tapi didikan itu perlu. Didikan itu seperti padang gurun. Memang gak enak. Dibentuk gak enak. Kita sering nyanyinya enak. Kita nyanyi gini. Engkau penjunan, ku tanah liat. Nyanyinya enak. Tapi ketika kita menjadi tanah liat yang dibentuk sama Tuhan, wah rasanya gak karu-karuan. Pasti gak enak. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Hosea. Ketika orang menolak didikan Tuhan, maka orang itu menjadi bodoh dan terhilang. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Didikan itu enggak enak. Seperti dibiarin masuk ke padang gurun. Sendiri, kesulitan enggak ada habisnya, ditinggal tanpa harapan. Tapi perlu. Kalau kita menolak didikan, Tuhan bilang, umatku binasa, binasa kita. Kenapa binasa menurut Hosea? Karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris disitu disebut, my people are destroyed because of lack of knowledge. Umatku binasa karena bodoh. Iya kan? Ingat gak waktu kita dulu sekolah? Gak enak bangun pagi-pagi. Pulang sekolah masih harus les. Gak enak, didikan tuh gak enak. Tapi perlu. Disitulah Allah memelihara. Pemeliharaan Allah bukan soal mujizat. Kalau hanya sekedar mujizat, Israel 40 tahun nerima mujizat. Tapi pendidikan Allah yang dibuat di padang gurun itu adalah hajaran Tuhan. Jangan ngomong mujizatnya, ngomong mengenai pendidikannya, ngomong mengenai pengajaran Tuhan. Di situ pemeliharaan Tuhan. Allah itu kan Bapa yang baik untuk kita semua. Bapa yang baik itu pasti menghajar. Kalau Allah sekedar ngasih mujizat, itu sama aja dengan orang tua yang terus-terusan ngasih anaknya permen dari pagi sampai malam, dari masih bayi sampai tua, dikasih permen terus. Ya rontok giginya, gula darahnya naik, sakit anaknya. Jadi manusia yang gak berguna, gak punya life, gak punya zoe, gak bisa berguna untuk dirinya, gak bisa berguna untuk sesamanya, apalagi untuk Allah, gak bisa. Maka pemeliharaan Allah harus tentang pendidikan yang gak enak itu. Nah, ketika Allah mendidik, seringkali Allah membawa manusia secara literal atau secara kiasan masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun itu tempat yang gak enak. Panas, susah, liar. Itulah yang kita rasain hari ini. Memang kita hidup di Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Tapi Allah seringkali membiarkan kita seolah-olah sendiri tanpa bantuan ketika kita menghadapi masalah.
Seolah-olah kita ditinggal tanpa harapan. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba tahun 2020 ada COVID? Sebelum COVID ekonomi kita nggak jelas. Setelah COVID ekonomi bubar. Teman yang kita kenal meninggal. Mungkin juga ada saudara yang meninggal. Banyak masalah. Dan seolah-olah nggak berhenti. Udah doa, nggak berhenti. Itulah padang gurun. Berarti kalau kita mengalami segala sesuatu yang nggak enak di tahun 2020 ini, apa yang terjadi? Tuhan sedang memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan jangan dikaitin dengan yang enak-enak. No, pemeliharaan Tuhan itu terjadi ketika Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan. Di situ pemeliharaan Tuhan. Seolah-olah kita dimasukin ke dalam suatu padang gurun. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa seringkali sebelum Allah menggunakan seseorang, memakai seseorang untuk memuliakan namanya, orang itu dibawa masuk dulu ke dalam pengembaraan di padang gurun. Literal ataupun secara beneran. Literal ataupun kiasan. Wah bener loh, dibawa masuk dulu, lihat ya. Musa, coba Musa. Musa kan pernah hidup di istana Fir'aun kan. Kira-kira waktu dia umur 40, dia ngerasa bahwa dia udah siap untuk bela Tuhan. Maka waktu dia lihat bangsanya dianiaya sama penjaga Mesir, wah marah Musa. Jangan sembarangan. Aku siap bela bangsaku. Aku mau tunjukin bahwa aku ini adalah pribadi yang memiliki hidup life, Zoe. Aku bermanfaat untuk diriku, aku bermanfaat untuk sesama, dan aku bermanfaat untuk Tuhanku. Ya kan? Semangatnya begitu dia. Waktu dia umur 40. Dia pukul itu orang Yahudi, orang Mesir. Buang, mati. Dia pikir dia lagi bela bangsanya, dia lagi bermanfaat. Dia pikir dia punya life. No. Memang Musa nanti akan jadi pemimpin yang hebat untuk Israel, but not yet. Not yet. Musa dibawa masuk dulu sama Tuhan dalam pengembaraan di padang gurun secara literal. Masuk ke padang gurun. 40 tahun. Dia belajar dari Imam Midian yang adalah mertuanya, Jethro namanya. Dia belajar dulu bagaimana memimpin. Musa diajarin, gini loh Musa, kalau kamu mau efektif sebagai pemimpin, kamu harus angkat hakim, kata mertuanya. Jangan semuanya kamu tanganin sendiri Musa. Kamu harus punya pemimpin atas 1000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Kamu angkat hakim-hakim. Perkara-perkara yang rumit kamu yang handle, tapi yang gak terlalu rumit, yang lain dong yang handle Musa. Gitu. Musa nurut. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Keluaran 18 ayat 24 sampai 25. Nah, setelah Musa belajar bagaimana cara memimpin, Musa siap sebagai pemimpin yang baik, baru Tuhan panggil Musa dari padang gurun untuk menjadi pemimpin atas Israel. Itu pun, perhatiin, itu pun Musa harus ngelewatin lagi 40 tahun di padang pasir. Masih pendidikan lagi loh Musa. Dan di ujungnya Musa rada kurang sukses. Karena ya satu dan lain hal dia kurang sukses. Tapi lihat, sebelum Musa bisa bermanfaat buat Tuhan, Musa dibawa Tuhan dulu masuk ke padang gurun. Itu juga terjadi sama Daud. Daud dipilih sebagai raja di umur yang masih muda, masih unyu-unyu, masih lucu, masih cute gitu ya, dipimpin jadi raja. Tapi apakah langsung jadi raja? Enggak. Dia lari dulu ke padang gurun. Terus di sana dia belajar selama kurang lebih 17 tahun, dikejar-kejar sama Saul yang cemburu banget sama dia. Pokoknya memang mau dimatiin Daud. Nah, pada saat Daud lari dari kejaran Saul, dia masih anak muda. Dia orang yang masih hidup secara bios.
Dia belum ngerti betul apa yang dimaksud dengan hidup bersandar kepada Tuhan. Teorinya gampang loh. Orang Kristen hari ini juga bisa ngomong, hidupku bersandar kepada Tuhan. Aku berharap pada perlindungan, penyertaan Tuhan. Teorinya gampang ngomongnya. Tapi apa yang dimaksud dengan bersandar kepada Tuhan, itu nggak gampang. Bagaimana merubah hidup kita yang masih bios menjadi hidup yang zoe, itu nggak gampang. Tapi lewat kesulitan yang dihadapi oleh Daud ketika dia harus menggembalakan ternak, datang singa, datang beruang yang mau ganggu ternaknya. Di situ Daud belajar untuk berharap kepada Tuhan. Dia akhirnya nanti Daud bisa bikin pujian, bisa bikin mazmur yang bagus banget di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, tapi ya, kalimat itu kan perlu suatu ketulusan, suatu pengalaman. Dan pengalaman itu hanya bisa terjadi, hanya bisa kita nikmati kalau kita pernah masuk ke dalam suatu padang gurun, kesulitan, hambatan, di mana dalam kesulitan dan hambatan itu kita seolah-olah nggak ada harapan untuk keluar. Di situ loh malah terbentuk suatu hubungan yang manis sama Tuhan. Dalam hidup saya beberapa kali saya ngalamin cerita seperti ini. Ngalamin hampir bangkrut. Dan ketika hampir bangkrut, ngadepin gugatan. Ngadepin orang-orang yang nagih utang dan lain-lain. Stres banget. Dulu pikiran saya itu isinya adalah bagaimana caranya saya punya apartemen yang mewah. Gimana caranya supaya saya bisa punya mobil yang hebat. Yang kalau saya setir orang bisa noleh sambil gitu. Itu yang ada di pikiran saya dulu. Dan karena keinginan-keinginan yang seperti itu, maka saya kejebak ke dalam investasi yang salah. Hidup saya pada saat itu masih sangat bios. Hari ini Tuhan rubah. Memang nggak sepenuhnya sekarang saya zoe, belum. Tapi dalam proses. Dan ketika di proses itu nggak enak. Saya ngalamin loh. Hampir bangkrut. Hampir. Tapi dalam kondisi seperti itu saya belajar untuk berdoa. Doa saya waktu itu gini. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan melindungi sempurna. Jadi kalau saya harus ngalamin masalah seperti ini, yang saya minta adalah Tuhan kasih kekuatan. Saya belum ngerti benar waktu itu. Belum ngerti akibatnya apa dari doa itu. Dan ternyata akibatnya adalah hajaran yang nggak selesai-selesai. Pukulan terus sampai kadang-kadang saya mau ngomong gini, Tuhan ampun, capek Tuhan, udah capek. Tapi enggak. Hari itu saya nggak bilang saya capek, saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hajaran-Mu. Saya nggak punya pengertian yang hebat sih Tuhan, tapi saya percaya bahwa saya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan saya pasti aman. Terus kasih saya kekuatan Tuhan. Dihajar loh, nggak ada habis-habisnya. Tapi di ujung dari segala kesulitan itu, maka Daud berani ngadepin Goliat. Waktu orang-orang lari, tapi waktu orang lari itu Daud satu-satunya yang berani. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan melindungi sempurna. Begitu juga Tuhan menguatkan saya melalui segala kesulitan. Dan hari ini Tuhan memulihkan segala sesuatu. Itu perlindungan. Perlindungan, penyertaan Tuhan, jangan dianggap sebagai sekedar meluputkan dari masalah. No, masalah pun adalah perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Musa, Daud, Yusuf. Coba lihat deh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Semuanya mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Semuanya dilindungi Tuhan dengan tangannya yang kuat. Tapi perlindungan Tuhan itu dilakukan melalui pendidikannya.
Itu penyertaan Tuhan. Yusuf kecil adalah pribadi yang sangat disayang sama bapaknya. Dilindungin banget sama Yakub. Yusuf kecil pernah dikasih mimpi dari Tuhan. Bahwa suatu saat nanti kakak-kakaknya bahkan ayah dan ibunya semuanya akan tunduk ke dia. Iya, itu mimpi yang dari Tuhan. Betul, but not yet. Not yet. Yusuf harus ngalamin dulu kesulitan, dijual, dilempar ke gua, dijual jadi budak, melayani baik-baik di rumahnya Potifar, tapi justru difitnah sama istrinya Potifar, dikirim ke penjara, dimanfaatin di penjara, dilupain. Coba. Kan itu semua yang kita rasain hari ini. Kita ada di dalam padang, banyak dari kita yang ada di dalam padang gurun kehidupan. Dilupain, difitnah, dicurangin, ekonomi hancur gara-gara COVID. Padang gurun. Dan seringkali waktu kita ada di dalam kesulitan itu kita merasa bahwa Tuhan melupakan. No, Tuhan nggak melupakan. Justru semuanya ini adalah perlindungan Tuhan. Dia mau merubah hidup kita. Dia mau rubah hidup kita yang bios. Hidup kita yang sekedar sekedar makan, minum, pakai, menjadi kehidupan yang Zoe, life. Kehidupan yang nantinya layak untuk menjadi bala tentara surga di dalam kekekalan. Bukan cuma bala tentara surga malahan. Menjadi hakim, duduk bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Bagaimana? Tidak dihajar kita. Bagaimana kita tidak dididik? Pastilah kita dididik. Nah, sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pemeliharaan Allah jangan disamakan dengan sekedar sebagai perbuatan Allah, menjauhkan kita dari bahaya, memberi mujizat, dan lain-lain kemudahan. Jangan begitu cara berpikirnya. Padang gurun kehidupan yang membawa penderitaan pun adalah pemeliharaan. Jangan berharap mendapat kemudahan, karena kemudahan tidak akan mendewasakan. Israel 40 tahun mengalami mujizat setiap hari, tapi sebagian besar dari mereka terbuang. Kita mau menjadi anak-anak yang siap untuk dipelihara oleh Allah, dibentuk sehingga menjadi umat yang membanggakan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, hidup di bumi ini adalah hidup di dalam perjuangan. Perjuangan di mana kami dirubah oleh Tuhan. Sehingga kami yang semula sekedar hidup dalam bios, diubah untuk memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang Zoe. From living to life. Beri kami kekuatan Bapa, untuk bisa mengikuti pendidikan-Mu dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Ruli Simorangkir. Kami atas nama seluruh gembala, tim gembala, majelis pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ruli Simorangkir. Dan mari kita mengakhiri seluruh ibadah pada pagi hari ini dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang Kau berikan dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan kami boleh diberkati dengan pemberitaan firman-Mu. Teguhkanlah firman itu dalam hati dan hidup kami, agar kami boleh melakukan, sehingga kami jadi murid-murid yang menjadi semakin dewasa dalam rohani kami. Kami berdoa, Engkau memberkati Bapak Pendeta Ruli Simorangkir. Beri beliau, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan dimanapun dia memberitakan firman Tuhan,
Tuhan terus mengurapi dan memakai beliau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya bila ada dalam naungan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh tim penggembalaan, para pengurus gereja, para guru-guru sekolah minggu, para aktivis, dan juga kami berdoa bagi tim ibadah online, baik mereka yang melayani umum dan sekolah minggu, juga bagi para WL dan singer dan guru sekolah minggu, bagi editor, bagi Pak Videoman, semua yang terlibat dalam keterbatasan mereka. Tuhan berkati, karena mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu membawa persembahan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan syukur yang diberikan ke anak-Mu. Mereka belajar menabur, karena mereka tahu Tuhan juga memberkati setiap orang yang menabur dengan sukacita. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang Tuhan cukupi. Dan juga seluruh persembahan itu boleh dikelola dan dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, khususnya mereka yang mengalami kelemahan tubuh juga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan lebih dan kekuatan bagi mereka. Dan berkati dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu, baik di dalam, di luar rumah. Anak-anak mereka baik sekolah dari rumah maupun ada di tempat sekolah. Tuhan menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, juga dari mara bahaya COVID. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan. Dan juga Engkau memberkati hal yang sama bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang ada di lingkungan kami, agar gereja ini boleh menjadi saluran berkat. Dan juga kami berdoa supaya COVID ini segera berakhir dan Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah Indonesia yang sedang berjuang dan bergumul bersama masyarakat untuk mencegah meluasnya COVID ini. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah engkau kembali dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, di dalam Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.